Apa yang pertama kali terlintas di benak kalian saat mendengar kata perang dan militerisme? Ledakan, tentara berseragam, senjata yang berkilat di bawah matahari? Hampir semua citra itu punya satu kesamaan, yaitu laki-laki. Perang selalu digambarkan sebagai urusan laki-laki, tempat di mana mereka membuktikan keberanian, kekuasaan, dan kehormatan. Tapi di balik barisan senjata dan slogan nasionalisme, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan, yaitu di mana posisi perempuan saat perang berlangsung? Apakah mereka hanya penonton yang menunggu kabar di rumah, korban yang perlu diselamatkan, atau justru bagian dari sistem yang membuat perang terus dianggap wajar? Pertanyaan ini penting karena perang bukan sekedar soal strategi dan senjata, tetapi juga cara dunia mendefinisikan kekuasaan melalui gender. Di dalamnya, laki-laki sering digambarkan sebagai pelindung dan penentu nasib bangsa, sementara perempuan direduksi menjadi pihak yang dilindungi. Melihat perang maupun militerisme melalui kacamata gender dan feminis menjadi penting karena kita bisa melihat bahwa perempuan bukan sekedar pihak yang dilindungi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam perang dan militerisme tersebut. Dominasi laki-laki dalam struktur militer dan narasi heroik perang membuat perempuan sering terpinggirkan, ditempatkan sebagai simbol atau pelengkap bukan sebagai subjek yang berdaya. Perang pada akhirnya dapat menjadi ruang yang akan memperlihatkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan melalui ketimpangan gender. Berdasarkan buku Gender, War, and Militarism Feminist Perspectives yang disunting oleh Laura Schuberg dan Sandra Via, Cynthia Enloe melihat bahwa perang dan militerisme bukanlah fenomena netral. Ia adalah hasil dari proses yang sangat gendered, di mana laki-laki dan perempuan diposisikan secara berbeda untuk menjaga keberlangsungan sistem militer. Enloe menjelaskan bahwa militerisasi terjadi karena hanya ketakutan tertentu yang dianggap penting, sementara ketakutan lainnya dibungkam. Dari situ muncul apa yang disebut Enloe sebagai militarized masculinity, yaitu bentuk kejantanan yang dilembagakan di dalam sistem militer. Laki-laki dituntut untuk keras, disiplin, dan siap mati demi negara, sebuah cara untuk membuktikan maskulinitas mereka. Sementara perempuan harus tetap berperilaku sebagai perempuan, menjadi pendukung, perawat, istri, atau simbol moral bangsa. Dari sisi lain, V. Spike Peterson membawa kita melihat bahwa struktur militer modern juga bekerja melalui apa yang ia sebut feminization as devalorization, yakni penurunan nilai terhadap segala hal yang dianggap feminin. Dalam logika militer, kelembutan, empati, atau keengganan untuk berperang dipandang sebagai kelemahan. Sebaliknya, kekerasan dan agresi dilegitimasi sebagai bentuk kekuatan. Peterson juga menyebut bahwa sistem ini menciptakan heteronormatif hypermasculinity, di mana hanya laki-laki kuat dan dominan yang dianggap layak menjadi simbol kekuasaan. Mereka yang tidak memenuhi standar itu, baik perempuan, laki-laki yang lembut, maupun kelompok minoritas, didorong ke posisi yang harus dilindungi atau bahkan yang harus disingkirkan. Melalui pandangan Enloe dan Peterson mengungkap bahwa perang bukan sekedar benturan antar negara, melainkan panggung tempat relasi gender dipertontonkan dan dipertahankan. Di balik kisah tentang keberanian dan nasionalisme, ada struktur yang menjadikan maskulinitas sebagai ukuran kekuatan, sementara feminitas ditempatkan di pinggir, dilemahkan, dan dijadikan simbol yang harus dilindungi. Perang dan militerisme dalam kerangka teoritis ini adalah cara dunia menegaskan siapa yang pantas berkuasa dan memiliki kekuatan, serta siapa yang hanya menjadi latar dari kekuasaan itu sendiri. Merujuk kembali pada bab selanjutnya dalam buku Gender, War, and Militarism Feminist Perspectives yang disunting oleh Laura Schuberg dan Sandra Via, kita akan melihat bagaimana pandangan feminisme terhadap perang dan militerisme. Melalui tulisan yang dihadirkan, kita akan membedah secara kritis bagaimana kritik dari feminis terhadap perang dan militerisme. Dennis Horn dalam tulisannya Boots and Bedsheets menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya membutuhkan pasukan bersenjata, tapi juga dukungan emosional yang dimiliterisasi. Negara menciptakan sistem family readiness, yaitu mekanisme yang memastikan para istri tentara tetap setia, kuat, dan berfungsi sebagai penopang moral bangsa. Ruang domestik pun dijadikan bagian dari strategi perang. Perempuan direkrut tanpa seragam, dipuji sebagai pahlawan tak terlihat, padahal mereka tengah dijadikan alat untuk menopang stabilitas psikologis militer. Dalam logika ini, cinta dan kesetiaan perempuan bukan lagi urusan pribadi, tapi bagian dari taktik pertahanan negara. Horn juga menunjukkan bahwa narasi support our troops bukan sekedar ajakan moral, melainkan alat ideologis. Ia menegaskan perbedaan antara prajurit laki-laki yang berkorban di medan perang dan perempuan yang berkorban di rumah. Dua wajah dari sistem yang sama, di mana maskulinitas dijadikan simbol kekuatan dan feminitas dikonstruksi sebagai pengabdian. Rumah tangga militer pun berubah menjadi perpanjangan barak, tempat di mana disiplin dan nasionalisme terus diproduksi. Sementara itu, Ronnie Alexander melalui Confronting Militarization menyingkap bagaimana kolonialisme dan militerisme di Kepulauan Pasifik membentuk budaya kekerasan yang menembus ruang sosial. Di sana, militerisme berfungsi sebagai cultural governance, yaitu cara halus untuk mengatur perilaku dan identitas.
Perempuan diposisikan sebagai ibu dan penjaga kehidupan, sedangkan laki-laki sebagai pelindung dan pejuang. Tapi konstruksi ini bukanlah budaya alami, ia adalah warisan kolonial yang menjustifikasi dominasi. Kasus Bougainville krisis di Papua Nugini, sebagaimana dijelaskan dalam buku yang sama, memberikan gambaran paling nyata tentang bagaimana perang menyingkirkan suara perempuan. Dalam masyarakat Bougainville, perempuan secara tradisional adalah pemilik tanah sekaligus simbol ibu bumi. Namun, ketika konflik pecah, posisi itu justru terhapus. Mereka menjadi sasaran kekerasan seksual, kehilangan hak atas tanah yang seharusnya mereka jaga, dan tersingkir dari ruang-ruang politik tempat keputusan penting diambil. Kemudian, di tengah kekerasan itu, perempuan juga menjadi aktor perdamaian. Mereka menyeludupkan bantuan, memediasi konflik, dan menuntut rekonsiliasi. Sayangnya, seperti dicatat Alexander, peran mereka tetap dibingkai dalam logika patriarkal. Dianggap penting karena sifat keibuan, bukan karena kapasitas politik. Artinya, bahkan ketika perempuan berjuang melawan perang, mereka tetap terperangkap dalam sistem yang memelihara maskulinitas militeristik. Dari dua fenomena ini terlihat jelas bahwa perang dan militerisme bukan ruang netral. Ia membentuk identitas, menentukan siapa yang layak disebut berani dan siapa yang hanya menjadi penunjang. Kritik feminis membaca perang sebagai proyek sosial yang mempertahankan hierarki gender. Baik di medan perang seperti Bougainville maupun di ruang domestik seperti keluarga militer, logika yang sama bekerja. Kekuasaan laki-laki dianggap pelindung bangsa, sementara pengorbanan perempuan dijadikan moralitas negara. Lalu, wacana tentang perempuan bukan hanya diabaikan, tetapi benar-benar disingkirkan, dilemahkan, dan digantikan oleh cerita-cerita kepahlawanan laki-laki yang dianggap sebagai kebenaran umum. Beginilah cara militerisme bekerja. Ia bukan sekedar sistem pertahanan, tetapi sebuah pola pikir yang mengutamakan nilai-nilai maskulin, lalu membingkai dominasi laki-laki sebagai sesuatu yang sah dan diperlukan. Perang pada akhirnya tidak hanya hidup di garis depan, ia hidup di ruang keluarga, di tubuh perempuan, dan di dalam narasi yang mengajarkan bahwa melindungi dan melayani punya nilai yang berbeda. Padahal keduanya sama-sama menopang mesin kekuasaan yang maskulin. Feminisme menolak diam, karena selama keberanian hanya dimiliki oleh mereka yang mengangkat senjata dan pengorbanan perempuan hanya dihormati bila dilakukan dalam diam, maka dunia akan terus membangun peradaban di atas tubuh dan suara yang dibungkam. Mungkin inilah saatnya kita berhenti melihat perang hanya dari dentuman senjata dan mulai bertanya, siapa yang membayar harga paling mahal dari ide tentang keamanan? Siapa yang suaranya diabaikan karena dianggap tidak relevan dengan urusan perang? Perempuan dalam kisah ini bukan sekedar pelengkap. Mereka adalah bukti hidup bahwa kekuasaan tidak hanya bertempur di medan perang, tetapi juga di dapur, di kebijakan, dan di narasi tentang siapa yang dianggap berani. Dan ketika kita berani membaca perang dari sudut pandang gender, kita sedang menantang cara lama dunia memaknai kekuatan. Maka, membongkar perang dan militerisme bukan berarti menolak keberanian, tetapi menolak definisi keberanian yang dibangun di atas ketimpangan gender. Ini tentang membebaskan maskulinitas dari kewajiban untuk selalu mendominasi, membebaskan feminitas dari beban untuk terus mengorbankan diri, dan membebaskan masyarakat dari anggapan bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi pelindung dan pahlawan, sementara perempuan ditakdirkan sebagai korban yang perlu diselamatkan dan pelengkap di belakang layar. Pada akhirnya, dunia yang lebih adil bukan dunia tanpa kekuatan, melainkan dunia di mana kekuatan tidak lagi diukur dari satu gender yang berjuang, tapi dari bagaimana kesetaraan gender dapat tumbuh, ketika keberanian, perjuangan, empati, dan kemanusiaan bisa dimiliki oleh siapa saja, tanpa harus dibatasi dengan tubuh atau peran yang diwariskan oleh konstruksi gender.